Pandemi COVID-19 yang tengah melingkupi dunia selama 2 tahun ini menyebabkan banyak aspek terdampak. Tidak hanya sektor kesehatan, melainkan ekonomi, merubah kebiasaan manusia hingga berdampak pada kesehatan mental. Bagaimana bisa? Pandemi COVID bukan sekedar pandemi yang mengganggu sistem pernafasan akibat infeksi virus SARS-CoV-2. Namun, banyak aspek yang terdampak. Dimulai dari aturan pemerintah yang membatasi aktivitas sosial berskala besar, dimulai dari tutupnya perkantoran, kampus, pusat perdagangan, hingga pedagang kaki lima turut mengikuti aturan pemerintah untuk menekan infeksi penyakit COVID-19 di masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dan diperjuangkan oleh setiap lapisan masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan. Namun, hingga saat ini, tren kasus COVID-19 belum mencapai titik bersih dari virus penyebab COVID ini. Hampir 2 tahun, manusia tidak berinteraksi secara tatap muka, tidak banyak melakukan aktivitas fisik, dan cenderung menghabiskan waktu di depan layar. Berkurang secara drastis aktivitas fisik seperti jalan menuju kampus atau kantor, dan berolahraga secara rutin per minggunya dapat menyebabkan menurunnya kebugaran jasmani dan rohani. Selain itu, aktivitas fisik tentunya memainkan peran penting manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Namun, jika aktivitas fisik menghilang, minimnya interaksi antar manusia dan berujung pada terganggunya mental. Kemudian, pembatasan aktivitas yang terjadi terus-menerus berdampak pada pemangkasan jumlah karyawan dalam sebuah perusahaan, penjualan produk yang akan terus menurun, hingga meningkatnya jumlah pengangguran. Tidak adanya pemasukan yang stabil menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup. Dari kejadian inilah yang membawa manusia pada kegelisahan, depresi, tidak memiliki semangat untuk menjalani hidupnya, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara. Tingkat keparahan dari gangguan kesehatan mental akan semakin tinggi pada orang yang belum memiliki riwayat penyakit mental. Umumnya, gangguan kesehatan mental terjadi pada pria dan wanita di usia 18 hingga 25 tahun yang mengalami masa peralihan dari perkuliahan dan aktivitas luring menjadi daring, sekaligus terpangkasnya aktivitas organisasi bagi mahasiswa jenjang sarjana yang secara normalnya menjadi tempat berinteraksi dan bersosialisasi para mahasiswa baru. Kebutuhan akan layanan kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental kurang dapat menangani secara menyeluruh, yang ditinjau dari melonjak secara drastis orang yang terganggu kesehatan mentalnya akibat pandemi ini. Perubahan gaya hidup yang meminimalkan peran dari manusia sebagai makhluk sosial menjadi sebuah gejala terganggunya kesehatan mental. Meskipun gaya hidup dapat diatur, baik dalam kondisi non-pandemi maupun pandemi, namun tidak semua orang mampu mengatur kesehatan mentalnya secara pribadi, sehingga meningkat tren depresi secara drastis dalam periode yang singkat. Untuk menjaga menstabilkan kesehatan mental kita, alangkah baiknya selalu mengusahakan untuk berolahraga kecil di dalam rumah dan merutinkan pertemuan secara daring kepada teman-teman dekatmu untuk sekedar bersilaturahmi atau menyampaikan perasaanmu yang menyesakkan dadamu. Dan jangan lupa untuk selalu menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar kamu selalu terjaga mentalmu. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Jika kalian memiliki topik yang ingin kami bahas, silakan tulis di kolom komentar. Tunggu kami di video berikutnya.